Jadi anak kos itu ternyata ada hal-hal kecil yang seharusnya sepele, tapi jadi cukup berat banget ketika dilakukan sendiri. Dan di video kali ini aku akan menceritakan keluh kesah aku selama aku ngekos. Gitu. Jadi welcome to my journey. Di sini aku nggak mau mengeluh berlebihan, aku cuma mau sekedar cerita pengalaman aku yang mungkin kalau dilihat dari luar kelihatan biasa aja gitu. Jadi anak kos pergi sendiri, pulang sendiri, ngapa-ngapain sendiri, kayak nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang nggak bisa diceritain gitu. Dan di sini aku mencoba untuk sharing. Ini aku cerita sambil aku buka paketnya. Waktu awal tuh jujur selalu ngerasa kayak homesick, bukan yang nangis tiap hari, tapi kayak ngerasa kosong aja gitu. Yang biasanya di rumah rame, terus tiba-tiba sekarang sendiri jadi sepi gitu. Terus mungkin juga kos rame gitu ya, tapi ketika semua orang udah masuk ke kamar masing-masing, ketika kita kunci pintu udah kayak sepi lagi gitu. Itu yang bikin aku terkadang tuh kangen sama rumah. Cuman karena aku tipe orang yang sulit banget mengungkapkan perasaan aku, mau cerita kayak gimana itu aku sulit banget. Jadinya aku paling bilang aku nggak apa-apa, aku di sini oke kok, selalu gitu. Terus pindah kos itu juga berarti kita harus beradaptasi lagi kan. Yang awalnya di rumah itu bangun tidur udah ada suara berisik dari bapak, terus bangun tidur udah ada makanan yang emak masak, sekarang tiba-tiba udah nggak ada. Sekarang udah hening kalau bangun tidur, udah. Jadi kadang tuh rasanya bukan capek fisik, tapi capek beradaptasi lagi dan lagi. Lebih nyeseknya lagi itu ketika lagi sakit, kayak sekarang ini aku jujur agak flu, semalam aku demam, terus sekarang pilek. Beberapa hari ini tuh hujan, angin, jadi selalu kehujanan. Aku pulang kegiatan itu selalu hujan. Dan kalau sakit kayak gini ya dikangenin ya pasti rumah gitu. Coba kalau di rumah apa-apa diurus, kita sakit ada yang ngaterin berobat. Tapi kalau ngekos beli obat sendiri, ke dokter sendiri, makan pun juga tetap sendiri nyiapinnya. Sedangkan kalau di rumah ya udah kamu istirahat. Apalagi sekarang itu hari Minggu, aku libur yang seharusnya bisa aku buat main, tapi karena sakit aku cuma di kos aja. Karena aku nggak enak badan, ya udah aku diem aja di kos. Dan ya lagi-lagi merasa sepi kayak terus gak enaknya lagi itu semuanya harus dipikirin sendiri. Mau makan mikir sendiri, mau istirahat kepikiran tanggung jawab. Terus kalau lagi sakit kayak gini, sakit pun juga harus tetap jalan gitu, karena ya cuma bisa ngandelin diri sendiri kan, gak ada keluarga. Jadi harus strong. Terus aku kan tipe orang yang sulit banget mengekspresikan apa yang aku rasa gitu. Jadi kadang tuh cuman bisa nangis sendiri di kamar malam-malam. Kadang tuh nangis bukan karena ada masalah atau apa gitu, cuman karena rasa capek aja gitu. Dan ini bukan lebay, cuman ya gitulah. Mungkin video ini akan singkat banget, cuman jadi intinya itu kalau dibandingin sama kita waktu tinggal di rumah sama ngekos, jujur lebih enak tinggal di rumah daripada ngekos sendirian kayak gitu. Tapi semua ini ya membuat aku belajar jadi makin kuat, jadi makin mandiri, jadi bisa berpikir kritis, menghadapi masalah sendiri. Pokoknya semua itu mengajarkan aku menjadi dewasa secara pelan-pelan, walaupun kadang juga pengen nyerah. It's okay, semua ini bagian dari proses. Dan ini aku udah selesai buka paket. Ini tuh aku beli mouse karena mouse aku rusak dan aku sangat membutuhkan ini. Jadi aku beli mouse ini. Aku tuh suka sama merek Logitech karena enak dan awet. Iya gitu deh journey aku menjadi anak kos. Sekarang aku mungkin mau belanja minum karena minum aku habis dan sekarang aku haus. Jadi meskipun agak males dan mager ya karena kurang enak badan, tapi ya lagi-lagi harus bergerak sendiri karena nggak ada nih yang calling nganterin langsung ke sini. Ini aku cuma belanja di Alfamart dekat kos,
dan hanya belanja ini aja sih, telur, minyak, air, susu, sama roti. Dan sekarang mari kita bayar. Udah selesai, dan aku tuh naik motor meskipun sebenarnya itu cuman jarak dari kosku itu cuma 5 menit kalau jalan. Cuman karena ini berat, karena air, jadinya ya aku pakai motor. Oke, pulang dulu. Aku udah sampai kos, ngos-ngosan ya. Naik 3 lantai. Ternyata kosku itu 3 lantai, guys. Selama ini aku ngira 2 lantai, ternyata tadi panjang banget, ternyata 3 lantai. Dan ini gitu aja habis, kelihatan enggak? Habis 131.600 lebih tepatnya. Cuman beli air, minyak, susu, sama telur, sama roti ya. Dan ini aku masih beli kayak gini. Sebenarnya ada teman-teman yang nyaranin buat beli galon yang kecil gitu kan, cuman tadi nggak ada, jadi ya udah beli ini dulu. Suara videoku tadi ternyata setelah aku dengerin agak kemerosok ya, mungkin karena aku taruh mic-nya tadi tuh di sini, jadi kayak lontang ini gini gitu. Maaf ya kalau misalnya nggak jelas, semoga masih bisa terdengar baik. Terus juga ini aku agak males sih pakai mikrofon, karena port di sini itu cas-casannya, tempat cas itu agak longgar. Bahkan waktu ngecas tuh selalu kayak agak mau ngecas gitu. Terus kalau dipasangin mikrofon juga suka connect enggak gitu. Agak ini sih, agak kayak longgar gitu, lodo. Ya pokoknya gitu deh. Oke, jadi ini ada realitanya anak kos. Aku mau masak nasi. Ini aku masaknya di panci listrik karena aku belum bawa magicom. Ini abaikan meja aku yang berantakan. Lagi males. Ini tuh tinggal gini, terus ditutup, dan ya ditunggu. Ini kalau misalnya di rumah pasti udah siap makanan semua, nggak perlu repot-repot masak nasi. Meskipun ya aku bisa order sih, cuman hemat pangkal kaya, jadi kalau bisa masak kenapa enggak. Lagian juga beras aku dibawain banyak banget sama mak. Jadi ya udah gitu deh. Ini maafkan ya kalau misalnya aku ngomongnya sambil sentrup. Ini aku mau makan sama telur ini loh, pengen telur. Ini udah setengah matang, jadi aku pindahin ke sini. Inilah cara aku masak ketika nggak ada magicom. Ini beneran serbaguna banget sih panci listriknya. Ini teman-teman yang nanya mereknya apa, ini mereknya Bravhome. Ini mana sih? Nih, Bravhome. Aduh. Terus ini diisi air. Ini ditaruh sini. Dinyalain lagi. Dan ditutup, terus ditunggu lagi. Akhirnya nasinya udah matang nih. Sama aja kayak masak di magicom sih hasilnya. Oke, sekarang masak telur. Ini aku bikin video kayak gini tuh karena aku lagi keinget rumah. Keadaan yang gak sehat ini tuh suka melo, suka kangen rumah. Aduh. Ya udah deh, aku mau lanjut masak, makan,
terus minum obat, terus istirahat. Oke, bye-bye. Nah, ini penampakan mouse yang aku beli tadi. Ini tuh harganya kemarin tuh berapa sih? 200 atau berapa gitu? 200 atau nyampe 200 nggak sih? Kok lupa. Ya pokoknya gitu deh. Ini tuh enak dipakai, terus apa enggak berisik, terus bisa bluetooth sama lah, portnya kok hilang? Ini beneran nggak ada, weh. Nggak, dibungkusnya pun nggak ada, bener-bener nggak ada, kosong melompong. Harusnya tuh ada USB-nya di sini. Mana tadi video unboxingku nggak jelas lagi, cuman aku nunjukin waktu aku cerita doang. Hai, bisa nggak ya komplain? Harusnya bisa nggak sih? Nyala sih, cuman oke, ternyata aku yang salah yang nggak baca deskripsi dengan lengkap. Aku pikir tuh bakal sama kayak punyaku yang sebelumnya, yang versi M350 yang langsung ada apa dongle-nya. Ternyata ini beda. Yang ini versi ini harus beli secara terpisah. Oke deh, yang penting Bluetooth-nya aman. Kan apa aku kata setiap sore itu selalu hujan. Ini tuh jam 3:30 dan hujan deras banget di sana. Kan nggak kelihatan lagi, pokoknya ini benar-benar hujan. Makanya setiap kali aku pulang kerja itu selalu kehujanan. Oke deh, gitu aja journey aku kali ini. Ikutin terus perjalanan aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, love you all.